Penilaian dini, yaitu memastikan keselamatan penolong dengan mencuci tangan menggunakan hand sanitizer, lalu memakai APD. Yang pertama, sarung tangan latex. Yang kedua, masker. Yang ketiga, kacamata pelindung. Pastikan keselamatan orang lain dengan meminta agar tidak mengerubungi korban, dan memastikan keselamatan korban jika ada benda yang membahayakan korban. Perkenalkan diri penolong dan meminta izin bila ada saksi. Perkenalkan, saya Ita, lalu rekan saya, Lulu, dan Raushan. Kami dari UKKKS RPMI Unit UIN Saizu Purwokerto. Kami terampil dan dapat menolong. Apakah diizinkan untuk menolong? Penilaian keadaan. Tanyakan kronologi kejadian dan kompak kepada saksi. Tadi saya lihat Siti sedang naik motor di jalan. Tiba-tiba ada kucing yang menyeberang. Siti mendadak banting setir dan terjatuh. Kaki kanan dan tangan kanannya tertindih motor. Lalu saat saya membantunya berdiri, tiba-tiba Siti pingsan. Lalu tangan kirinya terkena knalpot motor. Benda yang mengancam nyawa korban sudah disingkirkan. Menentukan kesan umum. Korban mengalami kasus trauma. Apakah sudah ada tindakan awal? Apakah ada saksi? Saksi di sini Lulu sebagai penolong 2. Apakah ada alat komunikasi? Ada. Meminta penolong 3 untuk memanggil ambulan. Ketik 119 untuk memanggil ambulan. Perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Raushan Fikir Rabbani dari UKK KSR PMI Unit UIN Saizu Purwokerto. Kami menemukan korban bernama Siti, umur 20 tahun, jenis kelamin perempuan. Kejadian saat sedang naik motor, Siti terjatuh dan tidak sadarkan diri. Estimasi perjalanan kurang lebih 10 menit. Titik aman penjemputan di depan UIN. Nomor telepon yang dapat dihubungi nomor ini saja. Apakah telepon sudah bisa ditutup? Terima kasih. Dekati korban. Cek respon korban. Cek respon awas. Korban tidak respon. Cek respon suara. Mbak, apakah ada respon? Korban tidak respon. Cek respon nyeri. Cubit pada punggung tangan korban. Dan tekan pada bagian ujung tajuk pedang. Korban tidak respon. Korban dinyatakan tidak respon. Cek kelainan leher. Mengecek leher korban dengan leher penolong. Apakah sama? Tidak ada kelainan leher. Cek sumbatan dengan tekan dahi, angkat dagu, buka mulut. Tidak ada sumbatan. Cek tanda-tanda vital. Cek nafas dengan melihat kembang kepis perut. Dengarkan nafas melalui telinga dan rasakan udara nafas dengan pipi. Frekuensi nafas normal. Miringkan stabil ke arah penolong. Untuk cek nadi pada nadi karotis. Frekuensi nadi normal. Meminta penolong 2 untuk mencatat. Cek suhu korban dengan membuka sedikit sarung tangan latex. Bandingkan suhu korban dengan suhu penolong. Suhu normal. Cek warna kulit korban. Samakan dengan warna kulit penolong. Warna kulit normal. Pemeriksaan fisik korban dimulai dari kepala bagian atas, kepala bagian belakang, apakah aman? Telinga kiri, telinga kanan, hidung, mulut, apakah mengeluarkan cairan? Mata, apakah simetris? Dahi, pelipis, rahang atas, rahang bawah, pipi, dagu, apakah aman? Bahu, tulang belikat, tulang selangka, lengan bagian atas, siku, lengan bagian bawah, pergelangan tangan, punggung tangan, telapak tangan, jari-jari tangan, apakah aman? Terdapat kelainan pada telapak tangan kanan dan pada punggung tangan kiri. Ekspos luka. Apakah ada perubahan bentuk? Apakah ada luka terbuka? Apakah ada nyeri? Apakah ada bengkak? Cek GSS, gerakan, sensasi, sirkulasi. Cek frekuensi nadi pada nadi radialis. Nadi normal. Korban mengalami kasus memar. Penanganan menggunakan teknik EPIT. Kompres bagian luka dengan es selama 15-20 menit. Balut luka dengan mitela. Istirahat dan tinggikan tangan lebih tinggi dari jantung. Ekspos luka. Apakah ada perubahan bentuk? Apakah ada luka terbuka? Apakah ada nyeri? Apakah ada bengkak? Korban mengalami kasus luka bakar. Penanganan. Aliri luka dengan air bersih mengalir selama kurang lebih 10 menit. Balut luka dengan mitela. Istirahatkan dan tinggikan tangan lebih tinggi dari jantung. Lanjutkan pemeriksaan fisik. Cek rongga dada. Sedikit menekan perut, apakah elastis? Pinggul sedikit digoyangkan, apakah ada suara terikan?
Tungkai atas, lutut, tungkai bawah, punggung kaki, telapak kaki, jari-jari kaki. Apakah ada kelainan? Terdapat kelainan pada tungkai bawah sebelah kanan. Apakah ada perubahan bentuk? Apakah ada luka terbuka? Apakah ada nyeri? Apakah ada bengkak? Cek GSS. Gerakan sensasi sirkulasi. Cek frekuensi nadi pada nadi dorsalis pedis. Korban mengalami kasus patah tulang. Meminta penolong 2 atau 3 untuk fiksasi manual. Penanganan kompres bagian luka dengan es selama 10-15 menit. Ukur bidai pada kaki yang sehat. Memasukkan mitela melalui rongga alami tubuh. Pasang bidai dan utamakan pengikatan pada bagian persendian terlebih dahulu. Satukan dengan kaki yang sehat dan ikat. Pemeriksaan berkala. Cek respon korban. Cek respon awas. Korban tidak respon. Cek respon suara. Mbak, apakah ada respon? Korban tidak respon. Cek respon nyeri. Cubit pada punggung tangan korban. Dan tekan pada bagian ujung tajuk pedang. Korban tidak respon. Korban masih tidak respon. Cek tanda-tanda vital. Cek nafas dengan melihat kembang kepis perut. Dengarkan dengan telinga dan rasakan udara nafas dengan pipi. Frekuensi nafas normal. Untuk cek nadi pada nadi karotis. Frekuensi nadi normal. Cek suhu korban dengan membuka sedikit sarung tangan lateks. Bandingkan suhu korban dengan suhu penolong. Suhu normal. Cek warna kulit korban. Samakan dengan warna kulit penolong. Warna kulit normal. Pemeriksaan fisik. Kepala, apakah aman? Anggota gerak atas, apakah aman? Batang tubuh, apakah aman? Anggota gerak bawah, apakah aman? Apakah penata laksanaan sudah benar? Ikatan masih menjuntai. Rapikan ikatan. Selimuti korban. Pemindahan korban. Pindahkan korban ke tandu. Bawa korban ke ambulan. Rujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Laporan ke pihak ambulan. Perkenalan diri, perkenalkan kami dari UKK KSR PMI Unit Winsaisu Purwokerto. Kami menemukan korban bernama Siti, umur 20 tahun, jenis kelamin perempuan, respon tidak ada, gangguan pernafasan tidak ada, cedera yang dialami, bengkak pada tangan kanan, luka bakar pada tangan kiri, patah tulang tertutup pada kaki kanan. Penanganan EBIT dialiri dengan air mengalir, pembidaian. Tanda-tanda vital, denyut nadi normal, nafas normal, suhu normal, warna kulit normal. Riwayat penderita, keluhan utama tidak diketahui, obat-obatan tidak diketahui, makanan atau minuman tidak diketahui, penyakit tidak diketahui, alergi tidak diketahui. Kejadian saat sedang naik motor, Siti terjatuh. Kaki dan tangan kanannya tertindih motor dan tangan kirinya terkena luka bakar akibat knalpot dan tidak sadarkan diri. Purwokerto, 9 Juni 2025, laporan selesai. Melepas APD. Melepas kacamata pelindung. Masker. Sarung tangan lateks. Cuci tangan dengan hand sanitizer. Penanganan selesai.